Jadi waktu itu kejadiannya bukan gue yang ngalamin sih. Jadi teman gue yang ngalamin. Waktu itu tuh ceritanya gue punya band metal lah. Band metal. Ngerok dong, ngerok. Ngerok gini dong. Ngerokok. Nyekrim lah ya, nyekrim. Tapi vokalisnya 2 bro. Oh. Jadi gue sama teman gue, vokalisnya tuh udah 2. Sekitar tahun 2012-an lah kalau nggak salah. Jadi gue sama si Rian bro. Oh, si Rian. Teman SMA dulu. Iya. Sama si Rian ceritanya nih. Masih gitaris juga sekarang? Enggak, dia udah. Oh, udah pensiun. Pensiun, berkeluarga. Udah meninggalkan jejak-jejak. Udah bukan mangku gitar, mangku anak. Iya benar. Saya juga sama. Jadi itu ya ceritanya gue sama si Rian nih main lah ke rumah vokalis band gue, ya vokalis yang satunya gitu kan, dan gue juga vokalis gitu kan, main ke rumah vokalis yang satunya. Rumahnya tuh di daerah sana, Nanjing tuh, Nanjing. Oh iya, Nanjing lah ya. Iya. Thailand. Yang nyeberang kali itu bukan? Ya. Di daerah Nanjing rumahnya tuh, rumah si vokalis itu. Terus kan daerahnya masih gelap ya, masih banyak kebun bambu gitu kan. Banyak percetakan bata ya. Cetakan batako. Iya. Sekarang udah enak jalannya tuh sekarang. Ya udah bagus sekarang, udah bagus. Itu kan ya istilahnya ke Citaram deket. Iya bener. Terus ya ke sananya kan masih semak belukar hutan-hutan lah ya. Masih banyak kebun lah, masih banyak kebun. Jadi main tuh ceritanya gue sama si Rian ke rumah dia. Si Cokai nih namanya. Si kalau lu nonton si Coki namanya. Kita main nih sama si Rian, gue main sama si Rian malam, main habis maghrib lah. Main ke rumahnya si Coki. Jadi si rumahnya tuh kamarnya lah khususnya. Jadi karena kita diamnya di kamarnya, kita mainnya. Jadi si kamarnya tuh sama rumahnya tuh beda bangunan bro. Kamar sama rumah beda bangunan. Iya maksudnya misah gitu. Misah. Jadi kayak kalau di kampung-kampung toilet sama rumah tuh misah gitu ya. Harus ke belakang gitu. Harus ke belakang. Biasanya tuh toiletnya nggak ada atapnya tuh. Iya benar. Yang bisa melihat bintang. Karena melihat bintang kalau kayak gitu ya. Jadi ya rumah sama kamarnya tuh misah. Kita main di kamarnya lah. Jadi mau ke rumahnya tuh gang bro, gang. Ya. Jadi dari depan tuh kan pinggir jalan, warung dia gitu ya, warung keluarganya, orang tuanya. Belakangnya tuh kamar dia, tapi beda pintu, warung sama kamar dia tuh beda pintu. Misah ya. Misah. Ada jarak. Enggak jarak, nempel, cuman beda pintu. Nempel cuman beda pintu. Jadi warung, kamar, terus gang gitu kan. Tadi ujung gang tuh rumah dia. Rumah orang tuanya lah. Iya. Rumah orang tuanya. Berarti kamar teman lu di depan, berarti kemasuknya di depan. Di depan rumahnya. Ya, kan? Di pinggir lah. Ya. Di pinggir mau ke rumahnya gitu. Nah, main lah, belok ke situ. Oh, kamarnya di sini. Ya kirain gua ngontrak gitu, bukan gitu kata dia, bukan kosan, katanya tuh rumah di dalam. Oh misah gitu kan. Main lah tuh, masuk ke kamarnya, di kamarnya main, ngobrol. Nah bertiga tuh, gua, si Coki, si Rian, ngobrol, gua duduk di kasur ceritanya nih, menghadap ke pintunya tuh satu gitu, pintu keluar masuk lah. Yang ke warung itu? Enggak, keluar karena sama warung mah beda ini, beda pintu. Gitu. Nah, gue duduk di kasur menghadap pintu. Si Rian tuh sama si Coki di pinggir lah. Si Rian lagi main laptop,
si Coki ya sambil ngobrol-ngobrol lah gitu biasa santai. Nah gua lihat menghadap pintu, lihat ke atas tuh ada ini bro, ada ventilasi, ventilasi kaca gitu ya, kaca ventilasi. Nah si kacanya tuh dicat bro sama dia, dicat kaca ventilasinya gitu ya, dicat sama dia. Begini, Cok, lu ngapain sih kaca ventilasi lu cat? Kenapa nggak lu tutup aja pakai hordeng gitu kan? Biar kalau pagi kan matahari bisa masuk gitu kan, cahaya Bisa matahari gitu ya, dibuka lah ya. bisa Bisa dibuka, tutup. ada cahaya matahari masuk gitu, bisa masuk. Coba gini, nggak gitu bro, nggak gitu Nggak gimana? gitu konsepnya. Nggak gitu gimana? Ya katanya, jadi dia cerita tuh kenapa tuh si kaca ventilasi itu dia cat. Dia cerita tuh, Ngasih alasan lah ya. ngasih alasannya kenapa gitu. Iya. Jadi kata dia beberapa bulan sebelumnya lah dia ngalamin ini bro. Dia tidur ceritanya ya di kamar itu ya, malam-malam tidur nih, tiba-tiba dia kebangun tuh, udah nggak tahu, dia nggak tahu jam berapa, pokoknya malam aja dia kebangun gitu kan. Dia tahu udah lewat jam 12 atau sebelum jam 12 gitu Nggak kan, tahu jam lah ya. nggak lihat jam lah istilahnya, karena dia tidurnya dari maghrib katanya kan, goblok gitu kan. Itu bukan tidur itu namanya. Salah gitu kan, udah salah konsepnya juga. Orang mah sholat gitu kan. Bukan tidur, itu latihan Tapi modir. Tapi kan kita ya istilahnya pada zaman itu ya masih zaman kegelapan lah. Iya. Oh, sebelumnya gue cerita dulu. Si Cok ini tuh orangnya ya fisiknya gitu ya, tinggi gitu kan, ya badannya inilah. Terus dia bertato bro badannya. Badannya bertato aja. Metal lah. Stereotip anak metal lah. Pada masa aja gitu kan. Dia tidur nih, kebangun nggak tahu jam berapa malam. Kan namanya baru bangun tidur. Apa sih bukan linglung apa? Belum kumpul. Ya belum kumpul lah nyawanya kumpul gitu ya, nyawanya. masih puyeng gitu kan, baru bangun. Nyawa belum kumpul, dia duduk gitulah, duduk bangun dari posisi tidurnya gitu kan. Dia nengok gitu kan, ngebiasain cahaya gitu kan. Dia nengok ke arah ventilasi bro, arah kaca ventilasi. Nengok ke atas gitu, ke pinggir. Ada rambut bro. Wah, ada rambut putih bro, rambutnya putih. Ada rambut gitu kan, apaan tuh ya? Rambut tiba-tiba ya namanya juga rambut pasti kepala kan gitu kan. Tiba-tiba bangun bro kepalanya gitu, nenggak lah bangun gitu kan, kepalanya gitu melotot bro, matanya melotot. Nenek bro, nenek lihat nenek jam segitu ya, malam-malam melotot ngeliatin dia ngeliat nenek tapi itu juga ngeliat. posisinya berarti di luar ventilasi itu. Di luar. Oh, ya di luar kamar jadi, gitu kan, ya di luar pintu gitu kan, di luar posisinya. Enggak di dalam lah ya. Ngelihat nenek-nenek gitu melotot ke arah dia. Jadinya saring bertatapan lah. Ya lu kira-kira aja bro, itu kan ventilasi di atas bro. Ventilasi di atas. Ya gua aja masuk ke pintu itu gak nyampe gitu kan, ke atas pintu itu gak nyampe gitu kan. Orang setinggi gua aja gak nyampe ke atas pintu tuh. Ini di atas ventilasinya bro, jadi ventilasi itu kepalanya. Kaget dong bro. Terbang lah ya gitu. Iya terbang kan, secara ininya terbang gitu kan, gak mungkin naik, mungkin tangga gitu kan, gak mungkin juga nenek kali. Oh kaget bro temen gue, langsung itu ya panas dingin langsung bro,
apa kata dia, Nggak bisa gerak lah ya. langsung kesemutan bro, sebadan-badan kata dia gitu. Mau lari nggak bisa gerak. Mau lari mau kemana, posisinya di luar kan, pintunya satu-satunya bro. Satu-satunya mau mati kutu lah. Bingung kan dulu. Wah langsung dia ini apa ngumpet deh apa Di dalam selimut. dalam selimut, tutup badan, tutup muka pakai selimut, baca-baca sebisanya. Orang yang kayak gitu aja bisa takut bro, bertato badan cekar, takut bro. Apalagi yang polosan. Apalagi gua ya gitu. Sama lu bertato juga. Tapi kan gue bertato juga baru-baru, tahun segitu gue belum gitu belum. kan. Masih baik. Masih baik lah. Ya, nah, belum beres bro ceritanya, ternyata belum beres. Oh, belum beres, dikirain udah sampai segitu doang. Belum beres ternyata. Nah dia Udah nutup nutup selimut nih, maksain tidur lah sambil baca-baca gitu kan, tidur, akhirnya tidur. Ya namanya bocah gemblung ya bangunnya siang gitu Iya, kan, iya, bangunnya iya. siang. Namanya bocah gemblung, Nggak ngerti waktu. Iya. Lagi latihan ya motir. kali tidur aja dari maghrib gitu kan. Bangun siang nih, bangun juga gara-gara di depan pintu kamarnya tuh kan ya arah ke rumahnya kan, di depannya rame bro, lagi rame orang. Banyak orang Gitu kan, ngomong-ngomong apaan sih, apaan. Dia bangun keluar, ternyata bro malam itu ternyata bukan dia doang yang ngalamin. Jadi pada ngegosip lah ya. Pada ngegosip kan, dia belum cerita versi dia tuh, baru bangun tidur nih. Ternyata lihat di balik dulu nih, dia tuh ternyata di situ tuh daerahnya tuh sama keluarga besar lah. Jadi ada saudara-saudaranya gitu. Iyalah namanya Tetangga-tetangganya di kampung, gitu. Tetangganya juga masih saudara gitu kan. Masih saudara-saudara. Jadi ternyata bukan dia doang yang ngalamin. Pamannya juga ngalamin, bro. Tadi malam yang sama. Pamannya tuh adik mamahnya tuh ngalamin. Jadi versi pamannya nih gini. Dia tuh pulang kerja, tanya. Pulang kerja sekitar jam berapa tuh? Pulang kerja siang berarti jam 11-an kali ya. Jam 11-an, jam 12-an lah. Kan nyampe rumah gitu kan jam 12-an lah taruh. Jam 12-an tuh pulang, lihat nenek-nenek, bro. Di jalan, di jalan tuh belok ke gang itu, ke gang rumahnya si Coki. Nenek-nenek itu masuklah ke gang itu gitu kan. Loh siapa, nggak kenal gitu kan, si paman itu nggak kenal, nenek siapa itu gitu kan, nggak kenal. Dia ikutin dalam arti diliatin gitu kan dari depan lah gitu. Diliatin gitu kan, pakai motor gitu diliatin di depan gangnya tuh. Jadi bro gini, jalan mau masuk ke rumah si Coki itu di depan rumah si Coki ya, bukan di kamarnya. Iya. Depan rumah si orang tuanya tuh ada gerbang, bro, ada gerbangnya gitu. Jadi mau masuk ke rumah orang tuanya tuh melewatin gerbang, gerbang dulu. Namanya malam kan pasti ditutup kan, gerbangnya ditutup. Pasti gitu digembok lah gitu ya. Nah nih pamannya nengok situ, nenek itu jalan di gang itu, jalan diliatin, tembus bro. Tembus gerbang. Sulap. Ngacir pamannya, langsung gaspol. Anjing katanya. Ya namanya tembus gitu kan udah pasti bukan bangsa kita gitu kan. Udah lain cerita lah istilahnya. Tembus, bro. Dengar gitu cerita gitu. Iya Pak, ya si Coki dengar pamannya cerita gitu ngakak dia. Ternyata bukan gua doang, ternyata pamannya juga ngalamin gitu kan. Ya kalau dibulatin gitu kan ceritanya, kayaknya gitu kan, pamannya dulu nih yang lihat. Kayaknya gitu kan kalau dibulatin ceritanya. Si neneknya masuk gitu. Masuk gitu ke situ, nembus lah gerbang gitu kan. Pamannya udah lihat, ternyata diam di situ di depan kamar dari si Coki.
Tinggal giliran si Cokai Si berarti. Cokai gitu. Kena Lu nih, batunya. lu selanjutnya gitu kan. Kalau di Makan tuh. ya makanya ternyata itu alasannya gitu kan, si kaca ventilasi itu Dicet sama dia. dicat sama dia. Lalu goblok sih, kenapa gak lu ini aja kan gitu, gak lu tutup ordeng aja. Takutnya di ini katanya gitu. Dipindahin. Dibuka kan, kalau kacanya masih itu kan, masih bening gitu kan, takutnya hordengnya dibuka gitu kan. Mending sekalian aja lu gue chat katanya gitu. Pintar Jenius juga. Dia juga pintar juga lu.